Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan komoditas kedelai. Kedelai merupakan komoditas terpenting ketiga setelah padi dalam kelompok tanaman pangan. Kedelai juga termasuk komoditas palawija yang kaya akan kandungan protein. Kedelai segar dijadikan bahan baku industri pangan dan bungkil kedelai sebagai bahan baku industri pakan. Sumber protein nabati dalam kedelai sangat penting untuk meningkatkan gizi masyarakat karena selain aman untuk kesehatan dan juga relatif terjangkau dan murah dibandingkan dengan protein hewani. Permintaan kedelai terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri olahan pangan seperti susu, kecap, tahu, tempe, snack, dan sebagainya. Penentuan faktor-faktor internal dan faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui dampak dan pengaruh usaha tani kedelai, baik dari segi karakteristik tanaman ataupun sosial ekonominya. Strategi pengembangan usaha tani kedelai diperlukan dengan memperhatikan faktor-faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi pengembangan komoditas kedelai ini. Upaya untuk meningkatkan produksi kedelai telah banyak dilakukan dengan program intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi. Akan tetapi, upaya tersebut belum mencapai hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, perlu untuk mengetahui faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan komoditas kedelai untuk memperoleh hasil produksi yang memuaskan dan dapat memenuhi permintaan masyarakat dan industri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat disimpulkan strategi pengembangan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan data BPS tahun 2002 hingga 2009, ketersediaan konsumsi kedelai masyarakat Indonesia yang selama hampir 2 dasawarsa yaitu sebesar 9,44 kg per kapita per tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata menurun sebesar 1,98% per tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memberi gambaran mengenai keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini berupa penjelasan penelitian terapan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus analisa penyusunan alternatif strategi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan interaksi komunikasi. Analisis data untuk menentukan strategi diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor strategi pada masing-masing subsistem agribisnis kedelai. Faktor-faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yaitu peluang dan ancaman yang teridentifikasi. Kemudian dianalisis untuk dijelaskan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lingkungan internal dan eksternal. Formulasi strategi pada analisis lingkungan internal dan eksternal. Pada tahap pemasukan digunakan matriks EV Internal Factor Evaluation dan EV External Factor Evaluation. Dalam tahap pemaduan digunakan alat analisis matriks IE yaitu internal eksternal dan matriks SWOT. Matriks IE digunakan untuk menentukan posisi usaha, sedangkan matriks SWOT digunakan untuk menghasilkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dirumuskan 4 alternatif strategi pengembangan produksi komoditas kedelai di Indonesia, diantaranya yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan petani melalui belajar bersama, yang kedua harus ada pinjaman dari pihak bank, yang ketiga peningkatan teknologi dan fasilitas untuk mengembangkan kedelai. Kemudian strategi SO atau Strength
opportunity, yaitu yang pertama meningkatkan produksi kedelai, yang kedua penambahan motivasi kepada petani kedelai, yang ketiga adanya penyuluhan terkait pengembangan kedelai. Kemudian strategi ST atau strength trade, yaitu memberi dukungan kepada petani kedelai dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, bantuan teknologi, peralatan dan subsidi kepada petani untuk meningkatkan produksi dengan kualitas yang baik dan unggul. Kemudian strategi WT atau weakness trade, yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara petani dan industri olahan kedelai untuk menggunakan kedelai lokal. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.